Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Adapun saya Putri Tarigan sebagai moderator kelompok 3. Adapun anggota kami yaitu Ayu Andarista, Lilis Angelina, Eza Arinda, Kevin Pirella, dan Kevin Ripaldo akan mempresentasikan film Moluska dan film Krustasea. Kepada Ayu, waktu dan tempat kami persilakan. Film Moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang bersifat tripoblastik selomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang tubuh lunak baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Struktur tubuh moluska. Yang pertama, kaki. Kaki merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, dan menggali. Sebagian jenis moluska kaki digantikan dengan tentakel yang berfungsi dalam menangkap mangsa. Yang kedua, massa visceral, yaitu bagian tubuh yang lunak, tempat terjadinya organ-organ tubuh. Massa visceral diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Yang ketiga, mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel bisa mengekskresikan komponen yang membentuk cangkang. Ciri-ciri moluska. 1. Mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. 2. Mempunyai lunak dan tidak berruas-ruas. 3. Merupakan tripoblastik selomata. 4. Merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. 5. Hidup di air dan di darat. 6. Mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. 7. Organ ekskresi merupakan nefridia. 8. Mempunyai radula atau lidah bergigi. 9. Bersifat hewan heterotrof. 10. Berkembang biak secara seksual. 11. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. 12. Tubuh berdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. 13. Merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai dua kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. 14. Tubuhnya terdiri atas kaki muskular dan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Kaki yang beradaptasi untuk bertahan di siksa, menggali, dan membor substrat bergerakan. Reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hermafrodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berubah satu. Tetapi ada satu yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi interal. Habitat moluska. Moluska hidup di air laut, air tawar, payau, dan darat. Habitat moluska dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi, dan bahkan dapat ditemui dengan mudah di sekitar rumah kita. Moluska dipelajari pada cabang zoologi yang disebut dengan malakologi atau malukologi. Peranan moluska. Moluska sangat bermanfaat. Banyak juga moluska dalam berbagai hal. Yang pertama, seperti yang kedua, sebagai perhiasan seperti kerang dan tiram. Yang ketiga, cangkang kerang laut berpotensi sebagai obat mah. Klasifikasi moluska. Yang pertama, Amphinora. Amphinora adalah primitif. Amphinora mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Hidup di sekitar pantai, contohnya chiton. Yang kedua, Scaphopoda. Scaphopoda hidup di laut atau di pantai, mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti trompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel, dan tidak mempunyai insang, contoh Dentalium vulgare. Yang ketiga, Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air tawar, maupun air laut. Umumnya, gastropoda mempunyai cangkang, contoh
siput. Yang keempat, cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak, memiliki endoskeleton, ekskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya cumi-cumi. Yang kelima, Velocipoda atau bivalvia mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang biak. Hidup di air tawar dan laut. Contoh, Meleagrina atau kerang mutiara, Anodonta atau kijing, Ostrea atau tiram, Panov generosa atau kerang raksasa. Pengertian Crustea. Kata Crustea berasal dari bahasa Latin Crustes atau animalia, yang berarti hewan yang bertangkap. Ini mengacu pada exoskeleton atau kerangka luar hewan ini. Istilah sel bukanlah atau sel yang sebenarnya seperti molusca. Exoskeleton di subfilum Cres biasanya terdiri dari kalsium, karbohidrat, kepiting, mengeras. Crustea juga memiliki rahang bawah. Struktur dan fungsi tubuh. Tubuh Crustea bersegmen atau berulas dan terdiri atas kepulautoral atau kepala dan dada di satu abdomen, bagian anterior atau ujung depan tubuh besar dan lebih besar. Posterior atau ujung belakangnya lebih sempit. Pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut terdiri dari 1. 2 pasang antena, 2. Sepasang mandibula untuk menggigit mangsanya, 1. 3. 1 pasang maksila, 4. 1 pasang maksiliped menghantarkan ke mulut. Alat gerak berupa kaki, 1 pasang di setiap ruas pada abdomen yang berfungsi untuk merangkak atau menempel di dasar perairan. Tubuh Crustea atas bagian yaitu kepala, dada yang menyatu atau cephalothorax, dan perut atau badan belakang abdomen. Bagian cephalothorax dilindungi oleh kulit keras yang terdiri panas dan 5 pasang kaki yang terdiri dari 1 pasang kaki sapi atau kelipet dan 4 pasang kaki jalan. Selain itu, di cephalothorax juga terdapat sepasang antena, rahang atas dan rahang bawah. Sementara bagian model terdiri 5 pasang kaki dan di bagian ujungnya terdapat ekor. Pada udang betina, kaki di bagian abdomen juga berfungsi untuk menyimpan telurnya. Ciri-ciri Crustacea. 1. Pada umumnya perkembangan melalui fase larva. Kedua, memiliki 2 lubang genital di belakang dada. Ketiga, habitat terutama di air tawar dan air laut dan beberapa di darat. Yang keempat, di area depan ada 2 mata tatapan komposit. Yang kelima, tubuh belakang udang bengkok berakhir dengan ekor. 6. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, perut, usus, anus. 7. Bernapas dengan insang. Yang ke-8, setiap segmen tubuhnya berisi sepasang kaki. 9. Di perut ada 5 kaki renang. 10. Dada kelapa ada sepasang antena, sepasang rahang atas dan sepasang rahang bawah. 11. Di kepala dan dada ada 5 pasang kaki, 1 pasang cakat dan 4 pasang kaki. 12. Kepala dilindungi oleh kulit keras atau cangkang. Yang ke-13, sistem saraf di Crustacea adalah sistem saraf tangga tali. Yang ke-14, sistem sirkulasi terbuka. Yang ke-15, pemupukan internal. Reproduksi Crustacea. Hampir semua Crustacea kecuali Peritip bisa dibedakan antara individu jantan dengan betinanya gonocoris dan bereproduksi secara seksual. Telur Crustacea berkembang menjadi larva Nauplius. Nauplius ini menetas dengan 3 pasang anggota badan tambahan dan melewati beberapa tahap metamorfosis sebelum menjadi dewasa. Habitat Crustacea.
Habitat krustasea umumnya sebagian besar di air tawar dan air laut, tetapi ada sedikit yang hidup di darat. Peranan krustasea. Krustasea sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska dipakai dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu sumber protein hewani seperti kepiting, udang, dan juga rajungan. Meski begitu, ada sebagian jenis krustasea yang bisa merugikan manusia seperti yuyu, merusak tanaman padi, sawah, serta ketam kenari yang merusak tanaman kelapa. Klasifikasi krustasea. Menurut Dharma pada tahun 2009 bahwa krustasea memiliki 6 kelas, yaitu Brachiopoda, Remipedia, Cephalocarida, Maxillopoda, Ostracoda, dan Malacostraca. Kelas Remipedia dan Cephalocarida hanya memiliki satu ordo saja. Kelas Maxillopoda dan Malacostraca memiliki banyak grup. Kelas Malacostraca inilah yang sering dijumpai dan lebih banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan berprotein tinggi. Contohnya kepiting, lobster, udang mantis, dan udang krill. Berdasarkan ukuran tubuhnya, krustasea dibagi menjadi subkelas, yaitu Entomostraca atau udang-udangan rendah dan Malacostrata atau udang-udangan besar. Entomostraca umumnya berukuran kecil dan merupakan zooplankton yang banyak ditemukan di perairan laut dan air tawar. Golongan hewan ini biasanya digunakan sebagai makanan ikan. Contohnya Ordo Copepoda, Cladocera, dan Ostracoda. Dan berdasarkan ukuran tubuhnya dan Amphipoda. Sedangkan Malacostrata umumnya hidup di laut dan pantai. Yang termasuk ke dalam Malacostrata adalah Ordo Decapoda dan Isopoda. Contoh dari spesiesnya adalah udang windu atau bahasa ilmiahnya Panaeus, udang galah, Macrobansium rosenbergi, rajungan atau Neptunus pelagisus, dan kepiting atau bahasa ilmiahnya Portunus sexdentalus. Terima kasih.